bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih membahas tentang hadis yang terkait dengan 3 hal. Dan malam hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-31 tentang 3 jenis harta manusia. Sebagaimana biasa, kita baca hadisnya terlebih dahulu, kemudian artinya, baru setelah itu penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu al-'abdu mali innama lahu min mali thalathun ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw aqra fa'tana wa ma siwa dhalika fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Hanya saja harta yang dimilikinya ada 3. Apa yang dia makan maka akan habis, atau yang dia ternakan maka akan rusak, atau yang dia berikan maka akan menghasilkan, dan apa yang selain itu maka akan hilang dan ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan untuk manusia. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat jelas. Jadi yang memberikan pengertian kepada kita posisi harta di dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan kita. Siapapun orang yang hidup di dunia pasti dia mencari harta. Dan harta itu adalah sesuatu yang dia akan cari dan tidak ada puasnya sampai usianya sampai kapanpun. Sebagaimana mungkin dulu pernah kita sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang buruk insan atau yang buruk Adam wa yashiku ma'amul ithnani. Anak Adam itu menua, tetapi ada 2 hal yang tidak ikut menua. Jadi ada 2 hal yang tidak ikut berubah, yang tidak ikut semakin lemah, tetapi bahkan semakin kuat, yaitu al-hirsu 'alal mal wa tulul umur, yaitu ambisi terhadap harta dan juga keinginan untuk panjang usia. Jadi manusia itu usianya bertambah, tetapi kemudian keinginannya usianya bertambah, tetapi kekuatannya berkurang. Tetapi ada 2 hal yang semakin kuat, yaitu cintanya terhadap harta dan juga keinginan untuk semakin lama hidup di dunia. Kalau pas sakit atau kondisi berat, inginnya cepat mati. Ya Allah, cepat, semoga Engkau ambil umurku, hidupku diambil saja daripada saya sakit terus. Tapi begitu sebelum lupa sama yang namanya kematian, balik lagi sebelum dia sakit. Nah, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah menyampaikan manusia itu hidupnya atau banyak di antara manusia itu hidupnya ya hartaku. Setiap hari kan seperti itu, mohon maaf. 24 jam dalam 1 hari, berapa banyak yang kemudian kita bagi untuk mencari rezeki, mencari penghidupan, dan berapa banyak yang kemudian kita sisakan atau kita rencanakan, kita bagi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bangun tidur itu, ya alhamdulillah kalau kemudian
berangkat kerja, siang istirahat, makan, kerja lagi, kemudian jam 4, jam 5 pulang. Kalau jamaah Nurul, begitu pulang, istirahat sebentar, siap-siap ke masjid. Tapi kan banyak yang tidak seperti itu. Siap-siap maghrib, akhirnya suruh ke masjid. Sana ke masjid. Atau mungkin kalau masih sore, sana ngaji. Bapaknya, ibunya tidak ngaji. Nunggu maghrib bisa, apalagi kemudian bisa terlewat. Seperti itu, siklus hidup kita kan seperti itu. Apalagi nanti habis bisa ada pertemuan RT, habis pertemuan RT malamnya kemudian jaga malam, gitu. Maka kehidupan kita ya hari-hari seperti itu. Kalau kemudian kita tidak buat jeda, atau kemudian memang kita tidak mengikuti aturan yang sudah diatur oleh agama, ya sudah habis hidup kita untuk dunia yang kemudian ada batasnya. Begitu batasnya habisnya selesai. Tapi kemudian agama atau Islam ini kemudian mengatur manusia ini hidupnya seperti itu. Maka kemudian untuk mengawali pekerjaan dunianya dibuatlah sholat subuh. Sholat subuh, ingat Allah. Setelah ingat Allah, sebagaimana mungkin pembahasan kemarin, masuk masjid minta rahmat dari Allah, siap-siap keluar masjid untuk mendapatkan karunia Allah, mencari rezeki. Kemudian sedang sibuk-sibuknya datang waktu zuhur, rehat sebentar, kembali lagi sama Allah, kerja lagi, sholat asar, kembali lagi sama Allah. Kan kita diingatkan dengan hal-hal seperti itu. Artinya agama ini mengatur agar kehidupan kita tidak habis untuk sesuatu yang kemudian tidak ada bekasnya. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan, yaqulul abdu mali, hartaku, mobilku, rumahku. Kalau kita baca di dalam surah At-Taubah kan juga seperti itu. Apa sih yang kemudian paling kita cintai dalam kehidupan di dunia ini? Apakah kemudian kita siap kita menggadaikan diri kita untuk untuk agama ini, untuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW mengumumkan jihad, kemudian sahabat, Rasulullah ini sebagian hartaku, Rasulullah ini setengah hartaku. Kemudian Abu Bakar datang, Rasulullah ini semua hartaku. Seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan innama lahu min malihi, hanya saja sesungguhnya yang dimilikinya dari hartanya itu salatun, hanya ada 3 jenis. Apa yang kita usahakan, apa yang kita dapatkan itu hanya 3 bentuk, ini kata Nabi. Nah, kalau di situ dalam poin yang pertama kan saya sampaikan, membahas masalah harta tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Maka di dalam Al-Quran pun Allah banyak menyampaikan tentang masalah harta. Dalam surat At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim, celaka orang yang memperbanyak diri. Memperbanyak ya apapun. Tapi kemudian ayat itu juga tidak boleh, atau hadis ini tidak boleh kemudian dijadikan alasan kita meninggalkan dunia. Itu juga kesalahan orang-orang yang kemudian antipati terhadap dunia. Islam ini menyeimbangkan, bukan kemudian menghilangkan. Gitu. Nah, kemudian hanya ada 3 tentang harta. Masalah harta ini unik Bapak Ibu sekalian, karena harta ini sesuatu yang kita usahakan sehingga kita miliki, dan setelah kita miliki ini kita menguasai. Jadi kita menguasai harta itu. Oleh karena itu zakat
itu adalah dari harta yang kita kuasai. Kalau harta belum kita kuasai, tidak ada kewajiban untuk berzakat. Tidak bisa kemudian kita keluarkan zakatnya. Maka harta yang kita kuasai, maka ada kewajiban untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian kita sebelum masuk pembahasan masuk dalam hadis itu, dalam poin 2 kami sampaikan harta dalam Islam termasuk rukun agama dan juga rukun dunia. Harta dipandang oleh Islam itu sebagai penopang agama dan juga penopang dunia. Manusia hanya melihat harta sebagai penopang dunia. Kalau nggak punya harta nggak bisa hidup. Tetapi juga sama, agama ini juga tidak akan tegak kalau pemeluk agamanya tidak punya harta. Masjid ini tidak akan ada kalau yang memakmurkannya tidak punya harta. Ada panti asuhan, kemudian amal soleh lainnya, amal jariah yang lainnya tidak akan tegak kecuali para kaum muslimin ini punya harta. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berzakat. Karena ada kewajiban zakat, artinya umat Islam ini didorong untuk mencapai level mustahik. Bukan selamanya menjadi muzaki. Jadi setiap muslim itu harus sampai pada level muzaki, sehingga dia wajib berzakat. Tidak kemudian harus mustahik terus, dapat terus. Kalau levelnya kemudian dapat terus, ya di mana-mana, mohon maaf, itu kemudian ngantri zakat, kemudian ngantri pas kurban. Tapi levelnya harus naik karena ada kewajiban itu, ada kewajiban zakat. Maka umat Islam kita ini levelnya harus naik sampai level muzaki itu minimal. Muzaki itu paling tidak dalam setahun kita menguasai 85 gram emas, yang kurang lebih 60 juta. Kalau dalam satu tahun pendapatan kita sampai kurang lebih 60 juta, maka kemudian kita wajib mengeluarkan zakat. Nah ini paling tidak itu menjadi standar. Kalau di bawah itu dia memang belum tentu menjadi level mustahik, bukan menerima. Dia masih mampu tapi tidak ada kewajiban zakat, tetapi boleh berinfak, bersedekah. Dan kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah infak itu lebih besar daripada zakat yang hanya 2,5%. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan yang pertama, ma'akala fa'afna. Ma'akala fa'afna. Apa yang kita makan habis. Jadi yang kita makan itu habis. Gak ada menurut saya kita beli makanan kue yang bisa merasakan kan tenggorokan kita atau lidah kita. Nah, karena saking enaknya, sayang kalau kemudian habis, nggak dilek Pak. Dimakan ntar enak. Soalnya makan permen karet atau daging yang alot itu dimut terus, nggak ada. Kita makan mesti kemudian kita telan. Begitu kita telan selesai, rasa enaknya habis. Dia rasa enaknya habis. Kita makan apapun, minum apapun ya seperti itu. Dan yang kita usahakan mungkin tidak sedikit yang kemudian memang kita beli untuk konsumsi ini. Makan pokok, kemudian jajan, masalah-masalah sekunder lainnya. Itu habis. Seenak apapun
Meskipun tidak dilarang, atau jangan sampai kemudian orang sedekah jariah semua, nggak ada yang sedekah langsung. Kalau sedekah langsung, pahalanya begitu diterima selesai, dipakai apa yang dia berikan. Tapi sedekah jariah itu mengalir pahalanya terus selama bangunan atau apapun bentuknya manfaat. Ini ma'akala fa'afna, apa yang dimakan kemudian habis. Kemudian wa'au labisa fa'abla, apa yang kemudian kita kenakan, kita pakai, maka akan usang. Labisa meskipun kemudian di situ identik dengan pakaian yang kita pakai akan usang. Yang kita pakai, misalnya rumah kita pertama beli baru, kemudian direnovasi, masya Allah luar biasa, lama-lama juga akan usang. Mobil baru itu juga lama-lama akan bosan. HP setiap bulan atau 2 bulan sekali keluar edisi yang baru, akhirnya ganti lagi, padahal isinya sama. Setiap hari yang dipakai hanya untuk WA sama foto, tetapi begitu keluar edisi yang terbaru, dia beli lagi. Artinya hal-hal yang kita pakai itu akan, manusia mempunyai sifat bosan. Apakah kemudian memang barang yang usang kemudian kita tinggalkan, ataukah kemudian kita ini bosan dengan barang itu kemudian harus kita ganti yang baru lagi. Maka ini bisa, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya barang baru kan seperti itu. Setiap hari pilihan, jangan sampai ada yang melenceng, dibersihkan setiap hari. Itu paling kuat seminggu itu. Besok-besoknya pertama sehari sekali, bahkan sehari 2 kali dibersihkan. Besok-besok seminggu sekali. Besok-besok sebulan sekali. Besoknya lagi nggak pernah disemprot lagi, paling hanya dilap. Karena ada sifat seperti itu. Dan ini harus kita sadari bahwasanya apa yang kita usahakan, yang kita pakai, ya sifatnya seperti itu. Apakah kemudian yang kita usahakan habis hanya untuk hal-hal seperti itu? Ya kalau kemudian kita habiskan untuk seperti itu, maka tidak ada fungsinya harta itu kembali pada kita. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan al-aqta. Kalau yang dua pertama kan kita pakai, kita rasakan. Tetapi kemudian hilang. Tetapi kemudian Rasulullah ingin menyampaikan bahwasanya belum tentu yang tidak kita pakai, tidak kita rasakan, kemudian tidak kembali kepada kita. Ini jenis yang ketiga. Au-aqta faktana, sesuatu yang kita berikan kemudian menghasilkan. Kita berikan pada orang lain, kita tidak merasakan secara fisik, tidak merasakan. Tetapi sebenarnya sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu secara batiniah, secara ruhiyah, itu sebenarnya kita merasakan. Kita memberi kepada orang lain itu ada rasa yang luar biasa. Kasihan pada orang lain, kita berikan, dia senang, mengucapkan terima kasih, kita senang. Jadi kesenangan batiniah, meskipun secara lahiriah tidak merasakan. Nah, segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu bukan kemudian hilang, tetapi yang kita berikan ternyata itulah yang tersisa dari harta kita. Ini sesuatu yang tersisa dari harta kita. Kita punya uang 1 juta, kemudian 10.000 misalnya, 10.000 atau 50.000 yang kita sedekahkan, lainnya kemudian kita pakai dan kita gunakan, maka sebenarnya yang tersisa dari harta kita ya 50.000 kan. Yang lainnya habis. Sebagaimana tadi, apa yang dimakan habis, yang kita gunakan juga akan rusak, bahkan nanti dilowak. Sudah bosan ya, dilowak itu saja, tidak ada harganya.
Rasulullah SAW melanjutkan, wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun, selain daripada itu semuanya itu akan hilang, wa tariku linnas, dan ditinggalkan untuk orang lain. Harta kita yang kita dapatkan sebanyak apapun, begitu kita dipanggil oleh Allah, yang merasakan ahli waris, yang merasakan ahli waris. Coba apakah kemudian ketika ada orang sakit itu kemudian yang dicari hartanya? Pasti yang dicari keluarganya, mana istrinya, mana anak-anaknya, kan seperti itu. Hartanya pertama kali yang meninggalkan kita, dulu pernah kita bahas bahwa yang pertama kali meninggalkan manusia itu adalah hartanya. Tetapi yang paling dicari oleh manusia adalah hartanya. Keluarga meskipun bukan yang pertama meninggalkan manusia, yang paling dicari oleh manusia, tetapi dia masih mengiringi manusia sampai kita ke makam. Dia masih ikut sampai ke makam. Tapi hartanya tidak ada yang ikut. Begitu meninggal selesai. Nauzubillah min dzalik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika yang hidup ini tidak mempersiapkan ahli warisnya. Begitu si A meninggal, ahli warisnya bukan ngurus si A, tetapi kemudian yang ahli warisnya malah hidup sendiri dengan harta yang ditinggalkan. Maka di dalam doa sholat jenazah kan seperti itu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala dari yang meninggal, dan jangan sampai wala taftinna ba'dahu, dan jangan sampai kami terkena fitnah setelah meninggal. Fitnah dengan meninggalnya orang itu banyak. Keluarga, fitnah harta, di antaranya masalah warisan dan seterusnya. Kalau ada orang terpandang meninggal, juga akan ada fitnah. Fitnah dari orang yang kita cintai dan seterusnya. Maka kita minta sama Allah jangan sampai meninggalnya seorang itu memunculkan fitnah-fitnah yang baru. Dan ini sebenarnya muncul di dalam media sosial kita, dan ternyata kita ini juga menikmati hal-hal seperti itu. Ada orang meninggal, muncul isu dan fitnah atau apapun berita terhadap orang yang meninggal, bukannya kemudian ditutupi aibnya, malah kemudian dibongkar, diperlihatkan. Padahal kita diperintahkan oleh agama untuk menutup aib orang lain. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu sabda Rasulullah SAW ini menjelaskan bagaimana, bukan menjelaskan kita menjauhi harta, tapi mensikapi harta yang Allah berikan kita dengan baik, menjadikan harta yang kita dapatkan ini menjadi penolong-penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Di situ Allah sampaikan, dan belanjakanlah sebagian. Jadi kalau kita baca Al-Quran, masalah harta itu Allah tidak minta banyak, pasti mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang kami berikan. Tidak diminta semuanya, Allah hanya minta sebagian. Bahkan sebagiannya pun sebagian kecil dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Jadi sebelum ajal yang kita tidak tahu waktunya kapan itu, maka jangan kita halangi harta kita untuk dikeluarkan.
beberapa waktu saja, sehingga menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi yang disesali orang yang sudah sakaratul maut itu tidak bisa mengeluarkan hartanya, tidak bisa bersedekah, tidak bisa berbagi, tidak bisa menunjukkan empati kepada orang lain dalam bentuk materi tadi. Dan ini sesuatu yang memang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita kuasai dan kemudian kita bagi kepada orang lain. Apalagi nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mendekati Ramadan, di mana bulan Ramadan ini banyak hal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk apa yang kita keluarkan. Bahkan memberi buka puasa meskipun dengan air putih, pahalanya atau dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang luar biasa. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan puasanya. Silakan mari kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah, berlomba-lomba untuk berinfak dan bersedekah. Dan yang mempunyai kewajiban untuk zakat, maka keluarkan zakatnya. Meskipun untuk bersedekah, berinfak, berzakat tidak harus menunggu Ramadan. Nah, kalau semuanya menunggu Ramadan, kasihan orang-orang yang seharusnya menerima di luar Ramadan. Ramadan itu semuanya berlimpah, berlimpah. Nah, selesai Ramadan, kurang lagi semuanya. Nah, maka bagaimana kita mengatur continue sedikit lebih baik daripada kita keluarkan semuanya di Ramadan, Syawal sampai Sabat gak keluarin apa-apa. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada waktu. Monggo kalau tidak harus pertanyaan, sharing dan lainnya bisa. Wallahu a'lam. Monggo Pak. Ya, pertanyaannya dari penghasilan yang kita dapatkan itu menghitungnya dari pendapatan bersih atau ini Pak. Jadi begini, dari baik MUI kemudian lembaga ahli zakat nasional manapun, semua hampir bisa dikatakan sepakat bahwasanya yang dihitung itu dari pendapatan yang dari pendapatan kotor. Apa yang kita dapatkan sebelum dipakai dikeluarkan zakatnya. Karena kalau dikurangi dengan kebutuhan itu nanti tidak ada yang sampai level muzaki. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat itu 2,5%. Kalau 60 juta, 2,5%-nya berapa? 1 juta sekian. Ya. Jadi dari 60 juta 1 juta sekian dibagi 12 tidak sampai 100.000 per bulan. Kurang lebih 100.000 per bulan. Seperti itu. Nah, padahal mungkin kita setiap Jumat masukkan ke kota infak itu sebulan lebih dari 100.000. Jadi menghitungnya dari pendapatan kecuali memang begini, kebutuhannya lebih banyak daripada pendapatan, mencapai 60 juta misalnya
Saya tambahkan sedikit, kalau mungkin pegawai yang mendapatkan gajinya per bulan itu kan sebenarnya semakin ringan. Jadi semakin ringan, pendapatan setiap bulan langsung dikurangi 2,5%. Kalau memang harusnya itu di akhir tahun, tapi karena itu bisa dikeluarkan. Kalau gaji itu kemudian perhitungannya bukan seperti emas yang setiap tahun sekali, tetapi seperti beras setiap panen. Maka ketika gajian itu dianggap setiap panen keluarkan 2,5%. Tapi kan ada batasannya. Kalau gabah itu kan 600 kurang lebih 650-an lah. Gabah baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Perhitungan akhirnya hampir sama. Yang antara 85 gram emas dengan gabah ini kurang lebih hampir sama. Kalau ini Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nasihat agama kan kalau kita bersedekah, walaupun dalam keadaan lapang atau sedikit, memang kalau kita lagi banyak duit, tidak yang dimaksud dalam keadaan sedikit itu, apakah dalam keadaan kita kurang masih bisa sedekah? Iya, jadi dalam kondisi kekurangan itu bersedekah, artinya gini, sedekah infak itu bukan kewajiban, boleh. Dan dalam kondisi kita kekurangan pun kita bersedekah, itu tadi aktor fakta, dia akan menghasilkan, dia tidak akan hilang. Mungkin pernah kami sampaikan, tapi ini jangan jadi patokan. Kalau artinya contoh secara lahiriah jangan dianggap nanti seperti itu. Ada Rabi'atul Adawiyah, seorang sufiyah pada waktu itu. Dia suatu sore dia didatangi utusan dari khalifah membawa buah. Setelah dikasih, buahnya dikasih. Kemudian Rabi'ah bilang kurang. Dikasih buah 9. Dia bilang kurang. Coba panjenengan dikasih kok kemudian ngeyel, Pak, kurang Pak. Wah, sama yang utusannya S3 gitu malah. Tapi Rabi'ah Adawiyah bilang kurang ini. Enggak, dari sana dari kantor memang seperti ini. Kata dia kurang. Setelah dibilang kurang beberapa kali, baru kemudian yang bawa tadi ngaku. Iya betul, di tengah jalan tadi kami lapar, saya makan satu. Kemudian dia tanya, kok Anda tahu pemberian ini kurang? Kemudian Rabi'atul Adawiyah dia cerita, tadi pagi saya bersedekah 1 buah ini kepada orang lain. Kok kemudian sore-sore ada yang membawa buah yang sama diberikan kepada saya. Maka saya berpikir ketika saya memberikan 1, maka Allah membalas 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu lipat gandanya 10 kali. Maka ketika datang 9, enggak mungkin Allah membalas 1 pemberian saya dengan 9. Harusnya 10. Tapi ini jangan panjenengan ikutin. Kalau tiba-tiba datang dapat beras 1 kilo, bilang kurang Pak. Ini harusnya 10 kilo. Ini hanya penggambaran seperti itu. Artinya apa yang kita keluarkan pasti Allah akan balas. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum